Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube ini. Untuk di channel YouTube ini, gua akan berbagi pengalaman kerja gua di perhotelan. Mungkin banyak yang lihat orang-orang kerja di hotel, kebanyakan itu terlihat keren. Mulai dari seragamnya yang rapi, rambutnya yang klimis, selalu tersenyum, pokoknya cantik dan ganteng lah. Apalagi kalau kita itu kerja di hotel yang bintang 5, pasti kebanyakan orang itu akan melihat keren banget. Nah, di channel ini gua akan berbagi pengalaman kerja di hotel yang harus menangani banyak isu. Ada kayak misalkan tamu yang demanding, gak mau bayar. Bukan cuma sisi gimana kita pusingnya dalam melayani tamu, tapi gimana pusingnya juga kita mungkin punya partner kerja yang kurang baik dalam perspektif kita, atau bahkan dapat manajer yang kurang baik juga, tentu menurut keyakinan saya. Nah, contohnya untuk cerita kali ini gua akan berbagi pengalaman gua dalam menangani kasus tamu yang waktu itu nggak mau bayar bill dia saat makan di restoran di hotel tempat gua bekerja. Nah teman-teman, untuk di hotel itu setiap departemen tentu punya manajernya masing-masing, karena diharapkan ketika ada masalah yang muncul di area departemennya, manajer itu harusnya bisa atau capable dalam menangani kasus-kasus yang bermunculan sesuai di mana area ketika kasus itu muncul. Namun ada aja manajer yang sangat disayangkan kurang bertanggung jawab menurut gua, dan pada akhirnya si staff yang dipaksa untuk bertanggung jawab. Oh ya teman-teman, setiap hotel itu punya ciri khas tersendiri dari manajemennya masing-masing. Ada hotel yang memang sangat loyal ke tamu-tamunya, yang kalau misalkan tamunya komplain apa, mereka dengan sangat mudah untuk memberikan kompensasi yang gila-gilaan, bahkan dengan komplain yang mungkin nggak masuk akal. Ada juga hotel dengan manajemen yang nggak terlalu gampang dalam memberikan kompensasi, tapi nggak terlalu kaku juga. Nah, ada juga nih yang hotel dengan manajemen yang sangat strict banget, nggak bisa ataupun bahkan nggak boleh ngasih kompensasi apapun, mau komplainnya seberat apapun, bahkan untuk sekelas manajer, bahkan general manager pun nggak boleh sama sekali. Nah, untuk cerita kali ini gue akan bercerita pada saat gue bekerja di hotel yang manajemennya sangat-sangat strict. Oke teman-teman, kita langsung aja ke ceritanya. Pada hari itu gue shift sore, dan menjelang akhir shift gua melihat ada tamu itu gua masih inget dia bule dari Australia. Dia berjalan menuju ke reception, dan di sampingnya ada staff restoran, waitersnya, dan si waitersnya ini sambil memegang bill restoran di tangannya. Waktu itu dalam hati gue bilang, anjay, apalagi ini, padahal udah mau jam beres gitu kan, tapi ya gua tetap harus profesional. Langsung gua sapa mereka, dan tamunya ini marah-marah dan bilang mau ngomong sama manajer. Ya pada saat itu gua langsung memperkenalkan diri gua dan bilang bahwa gua manajernya. Langsung tamunya ini marah-marah, bilang kayak hotelnya jelek, restorannya jelek, servis kalian jelek, dan oleh karena itu si tamu bilang dia nggak mau bayar tagihan makan malamnya dia sebesar 1,8 juta. Ngoceh lah itu si tamu, marah dengan berbagai alasan, dengan argumen yang dia lontarkan, dan tetap nggak mau bayar. Di situ gua minta maaf untuk ketidaknyamanannya, dan gua langsung minta izin untuk ngecek kronologinya dari staff restoran tersebut. Dimana oke, gue udah ngedengar kronologi dari perspektif lo, means gue minta izin untuk cek juga kronologi dari staff restoran tersebut. Tamunya itu bilang juga kalau dia itu nggak ngehabisin makanan dan minumannya. Literally seakan-akan tamu itu bercerita kalau makanan di restoran di hotel tempat gue bekerja waktu itu bener-bener kayak bukan bintang 5, yang bener-bener gak enak banget. Lalu staff gue berceritalah kejadiannya itu normal, dia datang dengan ceweknya, dia order banyak makanan dan minuman juga, dan salah satunya adalah steak. Pas ketika makanannya datang, gak berapa lama tamunya ini kasih komentar kalau steaknya ini gak sesuai dengan preferensinya dia, dan dari staffnya pun di restoran sama timnya langsung diganti dengan steak yang baru sesuai preferensinya dia. Setelah itu gak ada apa-apa lagi, normal, tamunya makan, enjoy, dan bahkan minumannya pun dihabisin, walaupun tadi si tamunya ngeklaim minumannya itu nggak dihabiskan. Dari sisi staff, si tamunya itu menghabiskan, bahkan tambah lagi minumannya, dan staffnya pun
bilang kalau steaknya itu hampir habis, hanya menyisakan kurang dari seperempatnya. Dan si staffnya juga dia motoin sih, dia ngefotoin hasil sisa-sisa makanannya, dan literally memang ada bukti juga kalau minumannya itu habis. Nah, setelah dari si staffnya itu bercerita ke gua jadi penasaran, maksudnya lu kan cuma staff, kenapa nggak lu langsung obrolan ini langsung ke restoran manager lu gitu? Kan di sana harusnya ada restoran manager yang bisa langsung ketemu tamunya dan solve isunya ini, apalagi memang ini relate-nya ke food and beverage, ke restoran, dimana ya memang kasusnya ini muncul di areanya mereka. Lalu gua tanyalah, ini lu kenapa nggak langsung coba minta manajer lu yang temuin dan untuk solve isunya ini? Lalu si staffnya itu ya dia udah kayak pasrah, sedih banget. Dia bilang manajernya itu marahin dia dan bilang manajernya itu nggak mau ketemu sama tamu itu. Manajernya itu nyuruh si staffnya ini untuk yang ngehandle tamu yang udah marah-marah teriak-teriak di restoran itu dan nggak mau bayar. Manajernya ini ngomong ke si staffnya, lu kan yang serve dari awal sampai akhir, gua nggak mau tahu, gua nggak mau ketemu sama tamu itu. Pilihannya tamu itu yang harus bayar atau lu yang harus bayar. Di situ gua langsung geleng-geleng kepala. Anjay, ini manajer macam apa yang kayak gini? Udahlah, dia nggak ngebantuin staffnya. Dia kan maksudnya kan sebagai manajer yang harusnya langsung ketemu tamu-tamu komplain, nggak ngasih solusi juga. Lalu malah langsung numbalin karyawannya kalau tamunya ini nggak mau bayar, ya staffnya yang harus bayar. Kayak gila sih. Kok bisa orang-orang kayak gini bisa dapat posisi manajer? Orang-orang kayak gini tuh yang unfortunately gua bisa bilang belum capable enough untuk menjadi seorang manajer. But anyway, dari situ gua mencoba untuk clarify ke tamunya bahwa kronologi dari sisi restoran itu seperti ini loh, tapi tamunya nggak mengakui dan marah-marah. Lalu sampai akhirnya dia keceplosan bilang, iya gua makan, tapi kan itu makanannya nggak habis. Lalu si tamu ini dia ngebanding-bandingin pengalaman dia ketika dia makan di negaranya, which is di Australia. Kalau misalkan di Australia dia pesen makanan di satu tempat dan makanannya nggak enak menurut dia, si restoran di Australia itu akan menggratiskan makanannya. Lalu gua menjelaskanlah bahwa mohon maaf, untuk di Indonesia kita nggak seperti itu. Lu order makanan, lalu lu order minuman, dan lu mengkonsumsi semua itu, walaupun nggak habis, tapi tetap lu harus bayar semua orderannya itu. Terkait lu bilang bahwa makanannya kurang sesuai preference lo, dari staff restoran kita pun udah coba menggantinya dengan yang baru. Dan di situ gua mohon maaf belum bisa untuk menggratiskan makanannya. Tamunya ini langsung marah-marah lah, ngoceh terus, tapi ya gua tetap belum bisa untuk menggratiskan makanannya. Sampai akhirnya si tamu ini benar-benar marah, yang dia berkata kasar, teriak-teriak di reception itu. Kalau dipakai bahasa Inggris ya F-wordnya itu keluar, dan kata-kata kasar lainnya. Di situ gue langsung pertegas kalau misalkan tamu-tamu itu udah mulai ke arah yang abusive. Gue langsung pertegas di situ bahwa tolong lu dijaga ucapannya. Kita di sini harus selalu respect atau menghargai satu sama lain. Kalau masalahnya ini makanannya nggak sesuai dengan preference lu, tim restoran kita itu udah usaha yang terbaik dengan mengganti makanannya dengan yang baru. Terlepas lu sudah mengkonsumsi lalu tidak habis, itu nggak bisa menjadikan alasan untuk kami menggratiskan makanan tersebut. Tamunya ini tetap masih belum bisa menyerah dan masih mencoba untuk mendapatkan secara gratis, dan dia bilang kalau gua nggak mau bayar, lu mau apa? Lalu gua waktu itu ya tetap bilang, maaf, lu harus bayar. Tamunya bilang lagi, gua nggak mau bayar. Gua bilang lagi, maaf, lu harus bayar. Jadi kalimat itu kayak berulang antara gua dan tamu gitu kan, kayak gua nggak mau bayar, lu harus bayar. Gua nggak mau bayar, gak mau bayar. Dan percakapan ini konon katanya masih tetap berlanjut sampai ijazah asli dikeluarkan. Wah, kaget. Kaget. Pada akhirnya tamu pun menyerah, teman-teman. Tamu akhirnya membayar semua makanannya yang total 1,8 juta, tapi dia juga di saat yang bersamaan mengancam untuk memberikan bintang 1 dengan mencantumkan nama gua. Dia menepati janjinya, dia membayar, dan pada keesokan harinya dia check out, langsung muncul di sosial media skor bintang 1 dan nama gua tercantum di sana. Lalu staffnya juga pada akhirnya
berterima kasih dan dia juga meminta maaf karena pada akhirnya nama gue yang terlihat jelek. But buat gue, selama gue bisa ngebantu, pasti tentunya gue bantu. Dan mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk dia nanti di masa depan bisa memilih role model ingin menjadi manajer yang kayak gimana. So teman-teman, mari kita buka diskusi. Kita buat beberapa poin. Menurut kalian, apakah tamu itu memang seharusnya digratisin aja? Semua tagihannya yang total 1,8 juta dan sisa itu yang harus membayarnya. Lalu untuk restoran manajernya nih, menurut kalian apakah memang sudah seharusnya restoran manajer kayak gitu ke staffnya? Apakah perkara tersebut hal yang normal untuk dilakukan sebagai seorang manajer? Dimana manajer restorannya itu membebankan tamu komplainnya yang harus dihadapi oleh staffnya sendiri, dan restoran manajer nggak mau untuk ketemu tamu komplain, dan si staffnya lah yang harus membayar semua tagihan makanan si tamunya itu. Dan apakah gua sebagai duty manager pada waktu itu yang berusaha untuk fight agar tamu tetap bayar merupakan tindakan yang kurang benar? Dan untuk teman-teman yang mungkin pernah makan di tempat makan Australia, apakah benar kalau kalian order makanan dan kalian gak suka makanannya, kalian akan dikasih gratis? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung dan support gua agar tetap semangat sharing pengalaman kerja di hotel ke depannya.